Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari malam hujan dingin tapi Bapak Ibu tetap subuh datang ke masjid. Semoga ini menyebabkan kita mendapatkan bebas dari sifat munafik, karena Rasulullah SAW menandakan jamaah itu munafik dia atau tidak itu pada saat sholat isya dan subuh. Jadi alhamdulillah kita hadir di masjid ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Mungkin sering kita mendengar atau mengetahui bahwa kalau para ulama itu menyusun buku hadis, itu biasanya di halaman pertama itu hadisnya itu sangat familiar kita dengar, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi hadis lengkapnya itu Pak dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana apa yang dia niatkan. Nah, ini berkenaan Pak dengan seorang sahabat. Jadi waktu peristiwa hijrah ke Madinah itu, ada sahabat yang melaporkan, ya Rasulullah, ada di antara kita ini dia hijrah itu karena ingin menikahi Ummu Qais. Jadi orang niat hijrah karena Allah ke Madinah, tapi dia hijrah itu kalau tidak ikut dia nak nikah dia nanti, makanya dia ikut juga. Sehingga kata Rasulullah, dia mendapatkan apa yang diniatkannya, yaitu niat menikah dengan Ummu Qais, tapi dia tidak mendapatkan pahala untuk berhijrah karena Allah. Itulah pentingnya niat itu rupanya ya Pak ya. Karena kalau salah niat kita, rupanya salah pula kita jadinya mendapatkannya. Kemudian ada lagi kata Rasulullah, ada orang tidak beramal tapi dia dapat pahala. Karena apa? Karena niatnya Pak. Dalam hadis Rasulullah pulang dari perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu kan perang yang cukup berat bagi umat Islam itu Pak. Kemudian kata Rasulullah bahwa sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang kalian apabila menempuh lembah dia ikut juga bersama kalian. Kalian melewati jalan dia juga ikut bersama kalian. Para sahabat terheran-heran. Padahal mereka berada di Madinah ya Rasulullah. Iya, dia tinggal di Madinah, tapi kemana aja kalian ikut dalam peperangan ini dia ikut. Rasulullah mengatakan mereka ada di Madinah,
mereka itu sudah niat ingin ikut berperang, hanya saja mereka terhalang oleh uzur, tidak bisa ikut, tapi niatnya memang ikut, udah dapat dia. Yang diprotes oleh beberapa orang dulu masalah Utsman bin Affan ini, Pak. Yang diprotes oleh orang waktu dia jadi pemimpin. Dia padahal tidak ikut perang Badar, tapi kenapa dia jadi ahli Badar? Kan itu yang diprotes orang. Ikut enggak, apa dia kok termasuk ahli Badar dan dapat harta rampasan perang? Utsman bin Affan ini dia menikahi dua orang anak Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah meninggal. Nah, ini yang Ruqayyah ini, Pak, yang pertama itu. Jadi waktu perang Badar itu Utsman bin Affan sudah mau ikut, istri sakit keras, anak Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, Utsman, kau jangan ikut, jaga istrimu. Nah, kan berarti perintah Rasulullah, makanya dia tidak jadi pergi. Makanya dia walaupun tidak ikut perang, tetapi tetap dianggap dia ahli Badar karena dia memang mau ikut. Baru setelah itu meninggal Ruqayyah, setelah pulang perang Badar, umat Islam menang, dan di saat yang sama umat Islam bersedih karena Ruqayyah meninggal dunia. Nah, setelah habis udah beberapa bulan kemudian baru dinikahkan Rasulullah dengan anaknya yang bernama Ummu Kulsum. Jadi itulah ya pentingnya niat di dalam setiap amalan ini. Karena Pak, niat, kebiasaan itu akan tetap dicatat oleh Allah. Misalnya nih Pak, Bapak udah terbiasa sholat berjamaah tiap waktu. Udah menjadi kebiasaan, sakit Bapak. Walaupun Bapak tidak ke masjid, tetap terhitung berjamaah. Nah, itulah dahsyatnya kebiasaan dan niat. Biasa puasa sunat, Bu. Rupanya sakit, Ibu. Udah rutin Senin Kamis, maka tetap terhitung berpuasa Senin Kamis. Jadi apapun yang menjadi niat kebiasaan kita akan mendapatkan. Karena niat itulah yang membedakan, Pak. Sholat sunat rakaat sebelum subuh 2, sholat subuh 2 rakaat, yang membedakannya niatnya. Nah, kan niat pun penting berarti niat itu. Duduk kita sekarang ini, Bu, banyak dapatnya kalau niat kita iktikaf, niat untuk menuntut ilmu, kemudian niat untuk dapat sholat syuruk, itu banyak jadi dapatnya. Aturan duduknya biasa kalau tanpa niat, dengan niat akhirnya menjadi luar biasa. Nah, itulah kedudukan niat di dalam hadis ini. Kemudian Pak, pernah juga diceritakan Rasulullah itu sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki, bajunya putih, rambut hitam, tidak ada bekas-bekas dia habis perjalanan jauh. Tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya, kata para sahabat. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi, ditempelkannya lututnya dengan lutut Rasulullah. Betul-betul dekat duduknya, diadunya lututnya dengan lutut Rasulullah. Muhammad, kata dia, beritahu aku tentang Islam. Kata Rasulullah, Islam itu kau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu Islam. Bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah itu kau mendirikan sholat, kau menunaikan zakat, kau puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Jadi itulah orang Islam itu. Cuman kadang dirumit-rumitkan orang sekarang. Sudah kita syahadat, kemudian yakin terhadap Nabi Muhammad utusan Allah. Ah, jangan sholat dulu, perbaiki akhlak kita dulu, baru sholat. Kan ngeri jadinya Pak. Bentuknya benar Pak. Apa guna kita sholat kalau akhlak kita buruk? Itu yang ngeri itu Pak. Akhirnya tidak sholat. Padahal Rasulullah, para sahabat tuh Pak, asal udah syahadat dia, apalagi Rasulullah ajarkan dia sholat.
Nah, ini kadang-kadang bentuknya betul. Tujuan Rasulullah kan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kan akhlak dulu, baru sholat. Nah, kan ngeri juga nanti Pak, ya, salah dalam pengertiannya. Jadi penting dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, haji jika mampu. Seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini, sudah Islam lah tuh. Kemudian dia bertanya lagi, apa itu iman? Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasulnya dan hari akhir. Beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jadi sebetulnya ini malaikat yang datang untuk mengajarkan sahabat tentang apa itu Islam, apa itu iman. Kemudian beritahu aku tentang ihsan. Kata Rasulullah, ihsan itu kau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian beritahu aku tentang kiamat. Kata Rasulullah, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Beritahu aku tanda-tandanya. Kata Rasulullah, jika seorang budak melahirkan tuannya. Nah, itu tanda hari kiamat yang disampaikan Rasulullah. Budak melahirkan tuan itu diartikan seperti ini. Ada dia pembantu, kemudian menikah dengan majikannya. Itu diartikan orang, ada juga punya dia anak, budak melahirkan tuannya, karena kan anak majikannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya lebih cenderung ke sini. Seorang ibu yang melahirkan anak, setelah anak dia dewasa, menikah, emaknya jadi pembantunya, misal masuk cucunya. Nah, itu kan berarti itu juga kasih anaknya per bulan. Karena dia nitipkan cucunya ke neneknya, nah, tiap bulan dikasihnya lah neneknya uang. Ini untuk mama-mak. Karena terbukti Pak, rupanya ada beberapa bulan yang lalu perempuan membuat video, nah, termasuk tidak tahu malu lah dia Pak. Ibu saya mau pulang kampung karena katanya dia tidak sanggup mengasuh anak saya. Jadi saya bilang aja sama ibu saya, kalau ibu pulang ke kampung, saya tidak lagi memberi uang karena uang akan saya berikan kepada pembantu yang menjaga anak saya. Nah, itulah banyak sekarang. Mungkin di antara kita ada juga itu, dikasih anak duit per bulan, nah, tapi masakan dia, jaga anak dia. Kakek sama nenek itu untuk bersenang-senang. Dia punya pembantu, sudah itu kakek nenek tukang nengok-nengokkan. Nah, itu oke Pak, karena kalau dikasih ke orang nanti tahap anak kita kan banyak kejadian sekarang. Nah, ini kan neneknya ngasih makan, begendong lah cucu macam bulat lah kelakuannya Pak, main di masjid ya kerjanya, manjat tangga, turun tangga, berbunyi-bunyi napas nenek itu naik turun tangga. Nah, itu kadang main sama atuknya, lah temenung lah atuknya. Napas sudah payah Pak, cucu berlari kerja terus Pak. Kadang pulang pilek anaknya, dimarahnya lah mama kasih es tadi nih. Ya dia minta mama tuh, masa nggak tahu, dia tuh jelas sakit, mama kasih juga es. Yang namanya nenek kan cucu minta itu dikasihnya. Jadi kalau ada ibu, di antara ibu yang seperti ini, nah ibu membuat tanda-tanda kiamat semakin dekat itu tuh Pak. Karena udah banyak rupanya macam ini di Pekanbaru banyak. Pokoknya alasan ya macam mana lagi Ustadz, kan cucu kami. Enggak masalah kalau bersenang-senang dengan cucu, ini beda kan ya Bu ya. Bersenang-senang dengan cucu enggak ada masalah. Tapi jadi pembantu anak kan bisa dibedakan tuh Pak. Jadi membantu anak dengan kakek nenek bersenang-senang itu beda Pak. Dia bersenang-senang sama cucunya, main dia sana, main dia sini. Itu enggak masalah, tapi kalau memang jadi pembantunya, nah, dikasihnya duit tiap bulan karena menjaga anaknya, memasakkan dia makan. Ibu ikhlas, ibu ridho.
Allah yang tidak ridho itu masalah. Allah tuh ingin kita tuh memuliakan orang tua, takut kepada orang tua seperti takutnya kita kepada pemimpin yang zalim. Kalau suruhan emak jaga cucu berarti tidak ada takutnya lagi. Dia harus memuliakan, tugas anak tahu memuliakan orang tua. Anak mungkin suruh ngasuh cucu. Tapi ingat, dia punya babysitter, pembantu. Nah, sudah tuh nenek tukang tengok, itu dia pipis, kasih makan. Nah, itu enggak apa-apa. Ini memang nenek itu yang azab tuh, ke kedai dibawanya lah cucunya. Kadang ke masjid dibawanya cucunya. Nah, sudah itu nanti diganggunya orang marah, orang ke cucunya, dialah ngamuk ke orang tua. Nah, jadi itu susah ya. Banyak masalahnya. Kalau cucu baik laku dibawa ke masjid diam aja itu oke lah. Ini cucu masuk masjid ditangkalkannya kain sarung bapak-bapak sedang stroke. Bapak tuh stroke, Bu. Ditarik itu sama bapak. Macam mana bapak tuh menaiknya? Kadang pipis di masjid dan dia tidaklah pakai pampers, Pak. Dia boleh membawa anak kecil ke masjid ini, tapi tolong dikuasai. Nah, itu Pak, jangan dibiarkan dia ribut, dikuasai dia supaya tidak orang yang memarahkannya, kita yang menarik dia keluar. Nah, ini tidak pula Pak dibiarkannya, namanya anak-anak apalah salahnya katanya Pak kan, supaya kita jadinya. Dulu tuh pernah kejadian Bu, nenek itu bawa cucu di masjid. Saya imam maghrib waktu itu. Tiba-tiba terdengar saya pas saya bilang Allahu Akbar. Aduh, Sami Allahu liman hamidah. Aduh, itu heran Mbak. Semua kita siapa yang tidak heran kok setiap gerakan sholat saya kok orang mengadu. Rupanya pas habis sholat maghrib itu ngamuk ya. Kau tulaan cucu dan yo kata ibu nih. Saya buka apa mangate. Kok nggak kurang ajar ya ditumuannya cucu. Dua lagi nih Bu, anak perempuan nih dia taunya hadis kalau sedang sholat ada orang lewat tahan, sudah itu tidak mau ditahan tolak, menurut dia gitu. Padahal kalau kita berjamaah nih Bu, batas kita adalah setelah imam. Makanya kalau di Arab Saudi itu orang sedang sholat, orang kan jalan-jalan tuh biasa aja. Jadi anak ini tahu itu pas lari-lari cucu nenek ini di depan dia ada berapa kali ditahannya baik-baik, lari juga ditolaknya. Itu yang bunyi aduh-aduh tadi, nenek ini dijadikannya gerakan sholat untuk mukul saya Ustaz. Jadi pas saya Allahu Akbar, kata kepala anak, Sami Allahu liman hamidah. Jadi inilah ya kasihannya, dia namanya nenek ke cucu itu kan sayang, kakek ke cucu itu kan melebihi sayang kepada anak. Jadi dimarah cucunya nanti hatinya kena. Memang ada akhirnya menderita hidupnya Bu. Saya udah bilang ke anak, dia rajin sholat masjid. Gajinya suami istri besar, tapi hidup susah Pak, kan aneh. Saya bilang sebelum keluar kau dari rumah mertua kau tidak akan pernah senang hidup. Walaupun kau rajin sholat, karena kalian kerja berdua, otomatis neneknya jadi pembantu ya, ngasuh anaknya. Nah sekarang problemnya apa? Padahal rumah tidak menyewa, rumah mertua duit tidak ada yang tersimpan. Memang betul Ustaz, aneh hidup kami ini. Yang neneknya tidak mau melepaskan cucunya lagi, karena dari kecil sama dia Pak. Selamat menderita lah kamu. Nenek dah sayang sama cucunya itu tidak mau dia anak cucu dibawa lagi. Selamat menempuh penderitaan katanya. Nenek itu kalau misalnya kita memuliakannya baru oke. Nah inilah yang dikatakan Rasulullah bahwa tanda hari kiamat itu seorang budak melahirkan tuannya. Jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, maksudnya orang miskin, pengembala domba berlomba-lomba mendirikan bangunannya.
Orang miskin tidak sadarkan untung itu maksudnya Pak. Pokoknya dia walaupun hidup susah, yang penting menggaya. Ini baru terjadi di daerah Kongo. Di daerah Kongo itu ada sekelompok orang biar ndak makan asal bisa beli baju branded. Kongo Days namanya Bu. Dia ada komunitasnya. Biar anak ndak sekolah asal dia bisa bergaya. Biarlah rumah mau hancur asal bisa bergaya. Itu ada di YouTube tuh Pak. Namanya Kongo Days. Nanti nampaklah tuh orang tuh jasnya mahal-mahal Pak. Dia nengok hidupnya kasihan gitu Pak. Kan di video rumahnya tuh Pak. Tapi untuk bergaya tuh betul-betul habis-habisan Pak. Sama kita sekarang Bu, gaji 3.500.000, kredit mobil, angsurannya 4.600.000 sebulan. Nah itu nangis-nangis tiap bulan. Kan banyak sekarang ini udah terjadi, ini tanda kiamat ini udah terjadi nih Pak. Pendapatan kecil, keinginan besar, akhirnya menipu orang, berutang sana sini. Waktu berutang ke kedai ini, sudah banyak utang di sini, pindah ke kedai orang lain beli cash. Nah, itu kan banyak itu Pak, berputar dia belanja itu Bu, yang utang tidak dibayarnya. Nah, ini yang orang miskin tidak sadarkan untung. Nah, udah maksud Rasul itu udahlah hidup miskin, tapi ingin bangun rumah, ingin apa, banyak keinginannya Pak, dan itu sudah terjadi. Kemudian orang itu terdiam sebentar dan bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Kepada sahabatnya Bu. Kata sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Rasulullah, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah itulah hadis tentang rukun iman, rukun Islam, dan apa itu ihsan. Setelah itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau orang sudah memahami tentang Islam, iman, itu yang membuat mereka itu Pak, mati pun rela demi iman. Kalau sudah lengket dia rukun Islam, rukun iman itu mati pun dia rela demi iman. Kalau kita masih ingat loh, waktu kisah tentang Fir'aun, di rumah Fir'aun itu ada orang kepercayaannya namanya Anzakil. Anzakil ini orang kepercayaan Fir'aun. Kemudian waktu Fir'aun menghukum tukang sihir yang masuk kepada agama Nabi Musa, Anzakil inilah mengatakan, wahai raja, mengapa kau hukum orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu? Kata Fir'aun, oh kau udah ikut pula rupanya ya kepada Musa. Iya, aku beriman kepada apa yang dibawa oleh Musa. Ini kalau iman udah menghujam ke dada. Hukumannya apa Bu? Diikat dia di pohon, kemudian disaksikan oleh istrinya Masyitoh dan anak-anaknya. Mulailah dipanah Pak. Dari tumit, yang betul-betul disiksa Pak. Tumit dipanah, naik sedikit ke atas, naik sedikit ke atas untuk merubah imannya. Sampailah di kepala, matilah Azakil demi iman. Jadi kalau orang udah yakin kepada Allah itu, kadang kematian seperti apapun tidak ada masalah sama dia, asal Allah ridho kepadanya. Ini kadang diajak orang cerita mati aja, nggak usah cerita mati itu, bikin takut ya enggak. Banyak orang takut Pak. Karena apa Bu ya? Iman itu belum menghujam, kelakuan masih banyak yang enggak. Kan kalau kita beribadah kepada Allah dengan ihsan tuh mau ditengok Allah, mau enggak ditengok Allah, kita takut kepada Allah. Mau kita tipu orang padahal bisa, tapi kita tahu Allah mengawasi kita, itu yang ihsan.
Nah, kadang ihsan ini nggak terbawa. Kalau yang rukun Islam, rukun imannya terbawa. Pas jualan, ihsan ini tinggal. Berapa harga barang, Bu? Kita sama kita nih nggak lama mahal, ambil ya 75. Itu ke kakak aja tuh, ke orang mana dapat sini. Nggak bisa 50. Nah, 50 modal belum dapat lagi tuh, Kak. Padahal udah untung 25 kadang. Nah, jadi kita tuh susah membawa ihsan nih loh. Membawa ihsan nih keluar susah. Merasa diawasi oleh Allah. Kadang ada cara-cara yang ada resoles, ada salalau, ada tauisi. Kadang habis dia sebelum dimakan. Nah, di masjid-masjid berupa pindah ke dalam tas, Pak. Berapa sedihnya hati kadang, Pak ya. Ditinggal sebentar piring itu bersih langsung. Siapa yang ngambil salah saya? Acara-acara di masjid tuh, Pak. Rupanya banyak yang memasukkan ke dalam tas. Padahal berapa harga salah lauk itu, Pak kan? Sama salah lauk ustad lesap selesai. Jadi kalau kita pikir-pikir kalau orang yang bawa ihsan ya Bu ya, masa yang segini pun aku bawa. Biarlah dulu dimakan oleh orang puas-puas di masjid. Berlebih nanti baru bawa pulang. Ini kadang Bu di acara beralek, belum beralek itu mulai berapa jam rendang habis Pak. Berupa pindah ke tas ibu-ibu. Saya pernah nengok. Dibawanya gelas mineral itu Bu. Dibolongkannya plastiknya ditumpahkannya airnya. Lewatlah serombongan ibu-ibu nih dekat rendang Pak. Pokoknya lepas ibu-ibu nih lewat, habis rendang Pak. Banyak Bu, rupanya itu caranya dimasukkannya sepotong-sepotong. Saat di depan tukang kode Pak, di dasarnya rendang tuh. Rupa udah sindikat dia Pak. Kalau berapa lah tuh Pak. Nah itu kalau ihsan itu bawa, baru orang tidak takut lagi dengan apapun yang terjadi. Kita tuh masih takut Bu, karena kita tahu kita banyak dosa. Takut mati, takut ini dosa kita ini banyak. Kadang saya nengok Bu ya, pakai-pakai gini lah dia jualan tuh. Saya ini udah haji, nggak mungkin lah nipu. Sampai gitu betul Pak, gitu kan. Padahal dia nipu nih Bu. Kadang ketawa kita, kadang cara dia menipu itu dikasih taunya lah sama kita yang nama kita jualan biasa kayak gini. Lagi pula saya dapat duit ini kan untuk nyumbang ke masjid. Jadi dilapis-lapis supaya barang ini halal jadi Pak, gitu. Nah itu makanya membuat kita penakut jadinya Pak. Orang kenapa dia sampai berani dia? Karena dia udah tahu mati aku mati syahid, nggak perlu ragu lagi masuk surga. Nah, itu membuat orang yakin tuh. Cuman ada sahabat Rasulullah disangka orang mati syahid. Apa kata orang Kotsman mati syahid, Kotsman mati syahid. Kata Rasul enggak, Kotsman di neraka. Rupanya apa masalahnya Pak? Dia pas kena tusuk pedang musuh itu sebetulnya tidak mati. Ditambahnya tusuknya sendiri. Akhirnya jadi mati, bunuh diri Pak. Wah sayang betul Kotsman. Padahal dia tuh ingin naik daun mungkin Pak ya. Tapi kan Allah tidak bisa dibohongi. Nah makanya disampaikan oleh Rasulullah. Kotsman itu sebetulnya ditusuk pertama itu tidak mati. Supaya dia dipuji-puji orang mati syahid, ditusukkannya sendiri ya lebih dalam. Akhirnya jadi mati bunuh diri. Ingat saya waktu orang eh, ada tentara lama, dia tukang eksekusi tembak orang kalau di Malaysia waktu PRRI. Jadi ada Ustaz satu yang saya bidik waktu itu. Kau mau loncat aja sendiri atau aku tembak? Jawabannya sampai hari ini terkenang. Kalau saya terjun saya bunuh diri. Jadi saya lebih pilih ditembak. Nah, itu beda tuh kan. Kalau terjun bunuh diri, bagus tembak. Baru terjatuh dia ke bawah. Nah, jadi matinya tidak bisa tergolong bunuh diri.
Nah, ini yang ihsan yang dibawa. Ini contohnya Bu ya. Ketika Iman Lahan Zakil masuk, dihukum seperti itu bagian tidak masalah. Sampai akhirnya Masitoh sendiri mengalami ketika dia menyisir rambut anak Fir'aun, terjatuh tersebut nama Allah. Di situ anak Firaun bertanya, Bu, siapa Allah tuh? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk bapak kau tuh. Allah yang menciptakan. Ah, bapak aku aja Tuhan. Mana bapak kau Tuhan? Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Awas kau masih tuh akan kuadukan kepada bapakku. Silakan. Dipanggil masih Tuhan. Betul yang dikatakan anak aku bahwa kau tidak menyembah aku. Betul? Tuh kalau udah kuat baik. Kalau kita nggak terlepas ngomong tadi itu Pak, nggak itu maksud saya. Cuman agak terpelintir aja lidah saya ini tadi. Lain jadinya untuk kita tuh mudah Pak. Pertama garang, habis itu kan rata-rata macam itu tuh Pak. Pertama garang, habis itu saya nama Nazril Abdul Muluk ingin meminta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tadi garangnya minta ampun Pak. Banyak itu terjadi Pak. Utama ngeri. Tapi masih toh ditanya itu tetap jawabannya Pak. Itu yang iman tuh. Nggak sayang kau sama anak-anak kau masih toh sayang. Mau nyembah aku atau enggak? Tidak. Haman panaskan kuali tembaga besar. Didihkan minyak di dalamnya. Setelah mendidih, bagaimana masih toh mau nyembah aku atau tidak? Tidak. Tarik anaknya yang pertama. Bayangkan Bu. Menangis anaknya itu, ibu jangan nangis, sakitnya sebentar, kita akan bersama di surga. Dialah yang menguatkan. Dilempar anak yang pertama, nampak oleh Masitoh menggelepar-gelepar dalam kuali. Memang nangis dia Pak, tapi iman itu tidak berubah. Anak yang kedua mau enggak? Enggak. Anak yang ketiga sedang menyusu, mulai ragu masih toh Pak, anak tinggal satu ini sedang menyusul. Allah kuatkan masih toh melalui bayi yang bisa berbicara itu. Dicabutnya mulutnya dari susuan ibunya, jangan ragu ibu, kita dalam keadaan benar dan kita akan bersama di surga. Oh itulah yang menguatkan. Pas dilempar tuh bahagia dia menyambut kematian. Itu kalau iman tuh Pak. Usah berubah-ubah. Nah, kalau memang udah itu memang kita benar, lanjut terus. Cuman itulah kadang kita ini mudah terbawa ya Pak ya, karena dunia ini sangat manis Pak. Bisa kita merubah pendirian kita dengan uang. Saya ingat dulu tuh sampai ada kata seorang direktur Pak. Saya heran ustadz-ustadz di Pekanbaru ini terutama UAS itu nggak bisa goyang dengan uang. Tidak pernah ada yang nyoba nih Pak. Jadi akhirnya saya tanya-tanya, pernah ada nggak permintaan orang untuk UAS merubah kata-kata? Oh ada Ustaz. Minta tolongnya ke saya tuh bilang sama UAS jangan ngomong itu, nanti berapa kita bayar lah. Itu ngerinya uang. Saya coba nelfon kena marah saya. Abang jangan ikut-ikut. Apa pula ke saya pula yang berubah, yang ngomong siapa? Saya kan menyampaikan yang diomongkan itu. Jadi saya tidak akan merubah omongan saya. Puas kalau Ustadz Nazril digituan, ragu juga saya Pak. Mudah-mudahan tidak dapat lah ujiannya Bu. Ya karena kan apa namanya Pak ya, lumayan bayarannya. Apalagi misalnya jadi tim sukses nih Pak kan. Ustaz mau nggak dukung? Padahal kita nggak dukung dia misalnya. Oh nggak bisa Pak, saya nggak mau, saya sudah ada pilihan, saya amin. Saya misalnya mendukung Ganjar dan Pak Mahfud, saya mendukung Prabowo Gibran. Udahlah Ustaz, pokok kalau mau Ustaz ada sekian ratus juta nih, goyang juga saya tuh Pak. Lumayan.
Kadang kan ujian nih Bu, ada ujiannya itu berupa penderitaan, ada ujian kenikmatan Pak. Ujian penderitaan ini Bu, oke lah orang mau nggak mau sabar dengan penderitaan, tapi ujian kenikmatan tuh ada security dalam keadaan tidak punya uang, disuruh bosnya ngambil uang di ATM di bank. Dia ini orang kepercayaan di perusahaan dia. Berangkatlah dia ke bank itu, antri ATM-nya. Rupanya pas giliran dia, orang sebelum dia tuh buru-buru keluarnya Pak, tertinggal ATM-nya. Karena tertulis di layar itu Anda ingin melanjutkan transaksi, iseng jadi tekannya ya. Dan waktu itu mesin ATM tidak ada pengulangan PIN. Informasi saldo ditekannya, miliaran uang orang itu rupanya. Datang setan, ambil sedikit, nak akan tahu dia. Kau sedang butuh duit. Itu namanya ujian kenikmatan tuh. Awak menderita, ini ada uang. Akhirnya menang iman dia Bu. Dikeluarkannya ATM itu, di cancelnya, keluar, dikasihnya ke satpam. Sampai di rumah dia udah selesai dia urusan kantor, pas ke rumah diceritakannya lah imannya tuh ke istri. Adi awang sedang susah, duit sedang tidak ada, tersangkut ATM orang, pas giliran abang. Terus kata istri, Anda ingin melanjutkan transaksi, abang tekan ya, terus abang cek saldonya, terus rupanya miliaran isinya deh. Abang ambil, abang tidak semurah itu deh. Abang tahu Allah mengawasi kita. Kata istrinya, bodoh. Udahlah miskin, sok-sok kuatlah iman abang. Selesai ujian, Pak, dapat ujian dari rumah sendiri. Itu yang sering buat orang goyang. Jadi itu Bu, kalau kita bawa ihsan kemana-mana, kuat iman. Ini yang dirasakan oleh Mas Yito. Kemudian juga terjadi di masa Rasulullah SAW. Ini hadis yang ketiga ini, Islam dibangun atas 5 perkara, sama seperti yang sebelumnya. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Ini juga hadis tentang rukun Islam dan iman. Nah, kalau di masa Rasulullah itu Bu, ini terjadi pada keluarga Yasir. Bapaknya namanya Amir, mamanya namanya Sumayyah binti Kayat. Rencana Amir ini pergi ke Mekah jalan-jalan, Pak. Rupanya kerja dia di Mekah jadinya. Beristrilah dia dengan seorang budak namanya Sumayyah binti Kayat. Dapat anak namanya Yasir. Di awal-awal Rasulullah menyampaikan dakwah Islam, mereka termasuk as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali menerima dakwah tentang Islam. Itulah hebatnya Bu ya. Orang rupanya di masa Rasulullah itu begitu menerima Islam, langsung teguh, langsung kokoh. Bayangkan Bu, disuruh oleh majikannya, kau kembali nak kepada Islam, tidak mau. Siksaannya apa Bu? Diseret pakai kuda, tidak juga berubah. Dicambuk sampai puas, tidak juga berubah. Ditaruh di tengah padang pasir, ditaruh batu di atas dada nih Pak. Berapa panas batu itu Bu? Sampai meleleh-leleh lemak tubuh, tidak juga berubah. Rasulullah waktu itu lewat sempat memegang kepala Amar, Pak. Sabar Amar, kau akan berada di surga. Gitu kan Rasulullah itu tahan ya. Cuman akhirnya dibunuh oleh tuannya. Selesai Amar. Sudah istrinya lagi, Sumayyah binti Kayat. Kau mau enggak kembali? Kalau mau kau kembali, aku bebaskan. Tetap dia bilang Allah Ahad, Allahu Ahad.
Tidak tahan Abu Jahal lagi Pak mendengar itu. Diambilnya tombak, ditusuknya kemaluan Sumayyah sampai tembus ke punggung, mati syahid. Itulah perempuan pertama mati syahid dalam Islam. Sudah tuh Yasirlah lagi Bu, disiksa sejadi-jadinya, sudah luka-luka direndam ke laut Pak. Di situ dia tidak tahan lagi Bu. Tersebut dialah Tuhan aku Lata Uzza dalam keadaan tidak sadar. Habis itu menangis dia ke Rasulullah, berdosa tidak ke Rasulullah? Tidak, karena kau mengatakan itu bukan dari hati. Sampailah orang berpikir ini Bu, kalau udah macam itu siksa baru boleh kita berubah. Ini kena gertak Bu, kucabut kuku kaki kau langsung berubah iman. Ini udah melalui siksaan yang banyak loh, baru dia ngomong seperti itu gitu. Nah, jadi inilah kekuatan iman itu kalau menghujam ke diri kita dan kita tidak ada melakukan kemaksiatan kesalahan, insya Allah kita tidak akan pernah merasa takut dan kita tidak akan pernah bersedih hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.